Puji Tuhan, pagi ini saya akan kembali sharing dengan saudara. Ini lanjutan pengajaran firman yang kemarin, yang belum dengar khotbah kemarin, belum ikut ibadah doa kemarin. Saya berharap Anda untuk bisa ikuti khotbah YouTube channel yang kemarin sore di GSPDI Philadelphia Jombang. Supaya lengkap utuh kita mendapatkan pengajaran firman tentang worship, tentang penyembahan. Kita kembali membaca ayatnya Kisah Rasul pasal 15. Mari sama-sama kita membaca di ayatnya yang ke-16. Kisah Rasul 15 ayat 16. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca dengan semangat ayat ini. 2 dan 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Kemarin saya sempat katakan, saya ingin ulang beberapa ayat awal yang kemarin saya ajarkan, supaya tujuannya nyambung dengan yang saya mau sampaikan sama saudara pagi ini. Masih bicara tentang kenapa Tuhan akan memulihkan, merestorasi pondok Daud yang sudah tidak ada lagi. Yang digambarkan pondok Daud sudah roboh, pondok Daud sudah runtuh. Memang pada generasi-generasi sebelumnya setelah Daud itu mati, pondok Daud sudah tidak ada, memang roboh. Ada apa di pondok Daud? Ada pujian penyembahan, ada praise and worship 24 jam di pondok Daud. Dan Tuhan disenangkan. Buktinya apa? Tuhan gak marah sama Daud. Ketika tabut Allah tidak dikembalikan ke Gibeon, ke kemahnya Musa, ke kemah suci, Tuhan tidak marah. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan marah. Tuhan akan langsung hukum samber Daud dengan berbagai macam keadaan yang susah karena murkanya. Jadi ada 2 kemah waktu itu. Satu kemah suci di Gibeon, kemahnya Musa, tabernakel Musa, dan tabernakelnya Daud. Tetapi Tuhan hadirnya di mana? Di pondok Daud. Ada pujian penyembahan 24 jam. Terbukti muncul di Kisah Rasul. Tuhan sendiri yang berkata dalam firman Allah, Tuhan akan memulihkan saudara yang namanya pondok Daud yang roboh. Yang ada penyembahan 24 jam yang menjadi gaya hidup pada zaman Daud. Yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah seperti Daud hari-hari ini. Yang penyembahan menjadi gaya hidup, itu dibangun kembali. Yang runtuh dibangun. Nah pertanyaannya, mungkin saya langsung menukik pada persoalannya. Kenapa Tuhan akan bangun kembali, merestorasi pondok Daud? Yang Tuhan cari penyembah-penyembah seperti Daud. Penyembahan bukan cuma hanya gaya hidup, tapi ekspresi juga. Daud tuh kalau menyembah Tuhan ekspresi sampai menari-nari. Ketika tabut Allah dipindahkan dari Kiryat Yerim, dari rumahnya Obed Edom, dibawa ke Sion, ke kemah Daud di Yerusalem. Itu menari-nari, melompat-lompat. Sampai istrinya menghina dia, orang menghina dia. Dia tanggalkan jubah rajanya, dia menjadi penyembah. Berekspresi. Perjanjian lama mengajar kepada kita, menyembah Tuhan itu yang dipentingkan bukan cuma hati. Memang betul Tuhan melihat hati. Nomor 1 hati. Penyembahan bukan cuma suara yang keras, tapi nyanyian kita, suara kita, pujian kita, itu harus keluar dari hati kita. Tetapi bukan cuma hati saja, harus ada ekspresi. Daud penuh ekspresi. Waktunya angkat tangan ekspresi dengan suara, wajah, mimik ekspresi. Penuh cinta memuji Tuhan, ada ekspresi. Itu yang ada di pondok Daud. Kenapa itu dibangun? Tuhan cari penyembah seperti Daud. Coba kita lihat kembali sedikit. Yesaya 22 ayat 22. Sama-sama kita kembali membaca ayat ini saudara ya. 1, 2 dan 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini luar biasa. Ini keren. Ada apa di pondok Daud sampai dibangun sama Tuhan? Karena ada kuasa dalam penyembahan pujian. Ada kuasa orang-orang yang memiliki kehidupan menyembah seperti Daud. Sampai ayat ini katakan ada kunci rumah Daud. Orang yang memegang kunci rumah Daud ini punya kuasa. Punya kuasa apa?
punya kuasa untuk membuka. Kalau kunci ini dipakai untuk membuka, saya ulang. Kalau yang pegang kunci rumah Daud ini pakai kuncinya untuk membuka, maka nggak ada yang bisa menutup. Tapi kabar buruknya begini, kalau dia pakai kunci itu untuk menutup, tidak ada kuasa, kekuatan apapun yang bisa membukanya. Yang pegang kunci itu siapa? Lihat Wahyu pasal 3 ayat 7. Sama-sama kita baca kembali, ini nasihat buat jemaat di Philadelphia. Ayat 7, Wahyu 3, 7, 2 dan 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, siapakah yang memegang kunci rumah Daud? Ayat ini berkata, inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapakah pribadi yang disebut sang firman, sang kudus, dan yang pribadi yang benar? Firman itu pribadi Yesus. Pribadi yang kudus, yang tidak ada cacat, celah dan dosa, itu menunjuk kepada Yesus. Pribadi yang benar, tidak ada dosa, menunjuk kepada Yesus. Yesuslah, kata Alkitab Wahyu pasal 3 ayat 7, Yesus juru selamat kita yang pegang kunci rumah Daud. Kalau dia pakai kunci untuk membuka rumah Daud, yang dibuka itu tidak ada yang bisa menutup, tidak ada kekuatan apapun. Maka saya percaya begini, ini sesuatu yang luar biasa. Firman Allah yang diwahyukan ini menjadi rema luar biasa. Setiap kali Tuhan itu melihat orang-orang yang terhisap dalam kumpulan pondok Daud, hidupnya seperti Daud, penyembahan menjadi gaya hidupnya. Setiap kali Yesus yang pegang kunci rumah Daud melihat orang yang menyembah, orang yang penyembahan menjadi gaya hidupnya, suka memuji, suka menyembah Tuhan dalam segala keadaan yang dihadapi, Tuhan akan pakai kunci itu untuk membuka buat kehidupannya. Saya katakan kemarin, Tuhan buka pintu buat kita, open door. Tuhan buka pintu-pintu kebaikan. Setiap kali, saya ulang, Tuhan melihat umatnya, setiap kali Tuhan melihat anak-anaknya worship, menyembah dia, memuji-muji dia, membesar-besarkan dia. Seperti generasi umat perjanjian lama di masa Daud. Daud itu luar biasa. Dia itu orang yang hidup pada zaman perjanjian lama, tapi mentalnya mental perjanjian baru. Hidup di masa hukum Taurat, mentalnya mental kasih karunia. Itu dia Daud. Seorang a man of worship, seorang penyembah. Sampai ada kalimat ini, Yesus anak Daud yang pegang kunci rumah Daud. Setiap orang yang punya gaya hidup di rumah Daud, di pondok Daud, suka menyembah. Setiap kali Yesus yang pegang kunci itu, lihat Anda, ada dan saya menyembah, sujud menyembah. Kita memuji Tuhan. Tuhan pakai kunci itu membuka pintu-pintu kebaikan buat saudara. Makin Anda banyak memuji, dengarkan saya, makin banyak Anda menyembah Tuhan, makin kita membesar-besarkan Tuhan, makin pintu kunci itu dipakai membuka buat saudara. Pintu-pintu kebaikan. Makanya saya katakan kemarin, isunya bukan pintu tertutup atau pintu terbuka. Isunya adalah siapa yang pegang kuncinya. Kalau hari ini ada yang tutup pintu kerjaan saudara, ada yang tutup pintu rezekinya saudara, jangan kecewa, jangan marah. Bahkan saya berani berkata begini, kalau toh di depan saudara ada pintu yang terbuka lebar, nasihat saya begini, jangan ambisi bernafsu cepat-cepat masuk pintu terbuka. Tunggu dulu, isunya bukan pintu terbuka, pintu tertutup. Isunya adalah siapa yang pegang kuncinya. Orang boleh tutup pintu pekerjaan buat saudara, orang boleh tutup pintu rezeki buat saudara, segala macam boleh ditutup.
Tapi kalau Tuhan pegang kunci, melihat setiap kita menyembah Dia, dalam kesulitan kita, dalam kondisi pintu tertutup kita datang menyembah Dia, Tuhan yang pegang kunci akan buka pintu kebaikan buat kita. Pintu berkatnya dibuka, pintu kesehatannya dibuka, pintu keajaibannya dibuka. Saudara, ketika kita bicara worship, perhatikan poin ini. Saudara lihat ya, penyembahan. Kenapa sih kita menyembah Tuhan? Saya terangkan sedikit sebelum saya masuk pada berikutnya. Lihat baik-baik ini poin penting. Ini yang saya dapatkan dalam pelajaran ketika saya mulai menyembah Tuhan. Penyembahan itu bukan mengubah Tuhan. Jangan salah paham. Tetapi penyembahan itu justru mengubah kita. Saat kita menyembah Tuhan itu gak mengubah Tuhan. Gak mengubah Tuhan. Tuhan itu gak pernah berubah. Alkitab katakan Dia itu tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Kasihnya tetap sama, gak berubah. Kuasanya tetap sama. Keajaibannya, mujizatnya, kekuatannya, kebaikannya, sayangnya, semuanya tetap sama. Tuhan kita, Yesus kita tidak pernah berubah kemahakuasaannya. Karena Tuhan tetap sama, karena Tuhan tidak pernah berubah kuasa dan cintanya pada kita, sebab itulah kita menyembah Dia. Makanya jangan gagal paham bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan sedang mengubah Tuhan. Justru ini yang terjadi ketika kita menyembah Dia. Ketika kita praise and worship, memuji menyembah Dia, itu justru mengubah hidup kita. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan. Ketika dia mulai menyembah itu gini loh saudara ya. Kita itu menyebut-nyebut atribut Tuhan. Jadi kalau ada tanya, menyembah itu apa sih pendeta? Menyembah itu bagaimana? Sederhana. Anda bisa dengan bermazmur dilakukan, Anda menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan, worship. Itu bisa hanya berkata, menyebut atribut Tuhan, sifatnya Tuhan, karakter ilahinya Tuhan. Tuhan kau dahsyat, Engkau maha kuasa, Engkau suci Tuhan, Engkau kudus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Nah perhatikan, itu menyembah. Penyembahan itu adalah ketika kita menyebut atributnya Tuhan, karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan. Nah sementara kita menyebut sifatnya Tuhan, memperkatakan atributnya Tuhan, itu ketika kita sementara mengatakan Engkau maha kuasa, Engkau suci, Engkau kudus, Engkau dahsyat, Engkau tidak pernah berubah. Itu atributnya Allah yang kita sebut, ya. Itu kemahakuasaan Allah yang kita katakan. Itu menggosok hati kita, menggosok roh kita. Itu yang membuat kita makin lama makin berubah, makin lama makin berubah. Satu kali kelak kita sama seperti Dia. Karena penyembahan mengubah kita. Makanya kadang kalau kita menyembah itu sampai nangis. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah, kadang kita nggak tahan merasakan hadirat Allah. Kenapa kita sampai nangis? Kenapa kita sampai mencucurkan air mata, hancur hati kita? Karena kita merasakan gini, saat kita menyembah Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, Engkau penolongku, Engkau ajaib bagiku, sampai kita bercucuran air mata. Kenapa? Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita merasa Tuhan dekat sekali dengan kita. Saya seringkali merasakan ketika menyembah masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan seperti di depan mata, kayak di depan wajahku begini. Makanya kadang tidak tahan ketika menyembah. Kadang sampai menangis ketika menyembah. Karena aku merasakan Tuhan seperti di depan mata. Disitulah terjadi perubahan. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan ketika menyembah, selesai dia menyembah, itu hidupnya gak sama lagi loh. Penyembahan itu bukan merubah Tuhan. Tuhan gak pernah berubah. Itu yang membuat kita memuji, membesarkan, menyembah Dia. Justru pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Dia, itu mengubahkan hidup kita. Kalau Anda mau bukti, saya bisa tunjukkan kepada saudara. Walaupun saya gak sempat catat di ayat-ayat saudara ya. Ada beberapa tokoh di Alkitab itu karena dia menyembah itu diubahkan. Contoh ya, seperti pujian tadi, seperti rusa merindukan air.
Ya, itu pujian dari Korah. Seperti rusa merindukan air. Itu pujiannya Korah. Ada tahu siapa Korah? Korah itu adalah keturunan daripada nenek moyangnya, bapak-bapak buyutnya Korah, Bani Korah. Itu orang durjana. Saya pernah terangkan pada jemaat di Jombang. Bani Korah itu label cap yang nempel sama mereka. Orang terkutuk, orang durjana, lu orang berdosa. Maafkan kata-kata saya. Kalau misalnya ada seorang anak koruptor kelas kakap masuk penjara sampai 25 tahun. Itu kasihan generasi anaknya. Dicap orang, dilabel orang. Anak koruptor, anak narapidana, itu cap nempel. Itu Bani Korah, bapak-bapak buyutnya orang terkutuk durjana. Kalau nggak salah ada baca dalam Bilangan 16. Itu bapak nenek moyang buyutnya Bani Korah. Berontak sama Tuhan. Berontak kepada Musa. Mereka berkata, yang Tuhan pakai bukan cuma kamu, kami juga dipakai Tuhan. Ketika dipanggil sama Musa, Bani Korah justru bersekongkol dengan Datan dan Abiram. Dengan 250 para pemimpin. Sekongkol dengan para pemimpin. Berontak, ngelawan sama Musa. Dipanggil gak mau. Engkau mengelabui kami, hai Musa. Engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir, masuk tanah Kanaan, limpah susu dan madu. Mana buktinya? Kamu mau kubur kami di padang gurun? Nggak mau. Justru bikin kabar busuk. Dengan para pemimpin dia berontak. Tuhan marah loh. Pemberontakan itu. Berontak kepada Musa. Berontak kepada rencana Allah dari semula. Visinya Tuhan mereka berontak. Dan belum selesai mereka nyerocos mulutnya. Belum selesai mulut mereka berontak, berondong dengan kata-kata persungutan. Alkitab katakan apa? Saya pikir itu bukan gempa bumi yang alamiah. Tiba-tiba bumi menganga terbuka. Itu 250 orang yang berontak, para pemimpin dengan Korah, Datan, Abiram sama keluarganya. Itu terkubur mati terkutuk dalam bumi. Mati dengan cara terkutuk. Cap itu nempel sama keturunannya Bani Korah. Nah, ketika Bani Korah itu terkubur nenek moyangnya, itu rupanya begini. Ada anak-anak Korah yang masih selamat. Anak-anak Korah saya nggak ngerti seperti apa maksudnya ya yang dikatakan Alkitab. Apakah itu anak-anak yang masih kecil, yang tanpa dosa, nggak ikut dosa bapak ibunya, nggak ngerti apa-apa itu yang selamat? Bisa begitu kan? Anda setuju dengan saya? Anak-anak keturunan Korah, bapak ibunya mati terkutuk, tapi ada anak-anaknya selamat karena anaknya masih kecil nggak ngerti apa-apa, atau anaknya udah besar tapi tidak terlibat, tidak tahu menahu, atau tahu tapi nggak mau ikut sama dosa pemberontakan bapak ibunya, nggak sepakat. Jangan seperti Hawa, Adam ikut-ikutan. Jangan seperti Ahab, orang Israel, raja Israel hidup benar ikutan Isabel istrinya. Bukan ikut-ikutan anaknya, selamat, tidak ikut terkubur, terkutuk dengan bumi yang menguburkan mereka. Tapi label itu nempel. Anak orang durjana, anak orang terkutuk, itu Bani Korah. Makanya susah ya kayak seperti ini. Makanya Mazmurnya Korah Anda lihat. Tapi kalau Anda baca ya, memang mereka generasi orang terkutuk, orang durjana, anaknya pemberontak. Tapi kalau Anda nanti baca di Alkitab, tidak ada waktu kita, waktu jalan terus saudara ya. Nanti kalau Anda lihat generasi Korah ya, turun ke 1, ke 2, ke 3 sampai generasi ke-7, Iolsan Seulio, itu lahir generasi ke-7 itu namanya Nabi Samuel. Nabi terbesar dalam sejarah Alkitab itu salah satunya Samuel. Siapa Samuel? Itu anak cucunya Korah. Kok bisa begitu ya? Bisa berubah. Orang yang terkutuk, generasinya lahir orang luar biasa. Kenapa? Karena Bani Korah itu ini, saudara. Coba lihat Mazmur 42. Percayalah begini, penyembahan kita itu bukan mengubah Tuhan. Penyembahan itu mengubah hidup kita. Coba kita lihat ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ini Korah yang ngomong. Dikatakan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini orang kan
Udah malu-malu mau datang kepada Tuhan. Generasi terkutuk di mata orang-orang berdosa. Generasinya keturunan orang durjana. Tapi karena dia berkata, aku pengen sekali saja datang kepadamu Tuhan. Aku rindu datang kepadamu. Karena orang sekali dia ngalami hadirat Allah. Berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Saya baca turun ke bawah dengan cepat saudara ya. Saya ingin gabung dulu ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga supaya nangkep ya. Ayat 2 dulu, tolong ayat 2 dulu. Saya baca sekali lagi ayat yang kedua. Seperti rusa, bilang sama-sama saya rusa. Kora menggambarkan hidupnya kayak rusa. Anda tahu rusa kan? Rusa itu bukan binatang predator. Kalau Anda lihat film-film apa itu Geographic Channel, Animal Planet. Macan kejar serigala. Serigala kejar rusa. Rusa itu cuma binatang korban yang cuma dikejar-kejar, binatang yang dimangsa, bukan pemangsa. Dia nggak punya senjata kok, dia cuma dimangsa, ya lemah gitu. Korah menggambarkan dirinya kayak rusa, lemah, nggak berdaya, cuma dihina orang durjana, lu pendosa, lu anak pemberontak, terkutuk, keturunan orang terkutuk, nggak enak. Dia seperti rusa. Tapi dia berkata, rusa yang gak berdaya. Aku rusa yang lemah gak berdaya. Tapi aku merindukan sungai yang berair. Itu bicara, aku rindu engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindu air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kasihan Korah ini. Anak cucunya Korah kasihan, sampai dalam hatinya bertanya-tanya, bilakah, kapankah aku boleh datang melihat Allah? Saya baca aja mau nangis loh. Mau nangis saya baca ayat ini. Mau datang kepada Allah, dia ragu. Boleh gak aku datang kepada Allah? Karena label udah capnya di dia. Anak orang terkutuk, anak orang berdosa. Tapi meskipun ada rasa itu dia berkata, tapi aku haus, aku rindu seperti rusa rindukan sungaimu. Sekali saja aku dapatkan hadiratmu bagaikan sungai itu. Terus saya baca dengan cepat. Ayat yang keempat, air mataku, jelas ya. Jelas ayat ini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Cercaan banyak orang, lu orang durjana. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu, dan seterusnya. Ayat yang keempat, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berat penderitaannya dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Nanti baca di rumah sampai selesai Mazmurnya Bani Korah. Intinya saya mau berkata pada saudara, penyembahan itu bukan mengubah Allah, tapi penyembahan kita justru mengubahkan kita. Dari mulai hati kita dulu diubahkan. Jangan salah saudara, hati kita dulu diubahkan, kemudian masa depan kita diubah. Orang menyembah Tuhan itu luar biasa. Justru di saat pintu kita tertutup, itu ujian yang murni, yang paling murni memurnikan hati kita. Jadi saat kita pintu tertutup, jangan lemah kayak Korah. Rasanya gak bisa datang kepada Tuhan. Tapi dia berkata, aku seperti rusa yang merindukan sungaimu. Bila mana aku bisa datang kepadamu. Di tengah-tengah gundah gulana hati tertekan jiwanya, aku rindu menikmati sungai kehidupanmu. Ujian yang murni, yang paling murni, bikin hati kita murni saat pintu tertutup. Dan tetap saya berkata gak berubah. Isunya bukan pintu terbuka atau pintu tertutup, yang pegang kunci itu siapa. Sebab kalau Anda tetap seperti Korah, dalam pintu tertutup sekalipun tidak ada celah, Anda tetap menyembah dia. Bukan membesarkan masalah kita, justru kita menyembah membesar-besarkan Tuhan. Setiap kali Yesus yang pegang kunci rumah Daud melihat umatnya, anaknya menyembah dia, punya hati a man of worship seperti Daud, Tuhan Yesus akan pakai kunci rumah Daud.
akan membuka pintu-pintu kebaikan buat kita. Membuka open door segala mujizat. Orang boleh tutup pintu saudara. Kalau Tuhan buka, haleluya, dalam nama Yesus, gak ada yang bisa menutupnya. Makanya penyembahan itu luar biasa. Mengubahkan masa depan kita. Dan kita lihat, tadi saya sempat bilang, bukan cuman Bani Korah yang diubah. Nanti dari Bani Korah turun generasi ketujuh. Lahir Nabi Samuel. Generasi ke depan lahir luar biasa. Saya percaya orang menyembah Tuhan. Generasi kita, keturunan kita yang belum hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itu akan diubahkan juga oleh Tuhan loh ternyata. Jadi ternyata penyembahan itu mengubahnya itu dahsyat tanpa batasan. Ini kalau laki-laki, pria-pria yang memang masih muda gitu istilahnya. Masih muda, masih merindukan anak. Ketika dia menyembah Tuhan, benihnya itu akan diubahkan Tuhan. Kalau dia wanita yang masih muda ya. Saya berharap bukan sudah umur, masih pengen mengandung lagi, nanti repot saudara ya. Yang masih muda, yang masih lagi mengandung apalagi. Jadi kalau saran saya begini, kalau ada di antara saudara yang dengar firman Allah, kamu sedang mengandung nih ibu-ibu muda. Engkau suka menyembah Tuhan, cobalah worship menyembah Dia. Penyembahanmu itu akan mengubah hidupmu, bahkan mengubah generasimu. Itu loh, anak dalam kandunganmu, bahkan anak yang belum ada dalam kandunganmu, itu nanti masa depannya diubah oleh Tuhan. Akan lahir benih-benih seperti Nabi Samuel. Sampai generasi yang belum kita lihat, itu cucu cicit kita barangkali. Itu jadi orang luar biasa loh. Apa sih yang mau bilang sama saudara? Penyembahan itu gak pernah sia-sia. Setengah jam, 1 jam kita pakai menyembah Tuhan, itu dahsyat. Sebab setiap kali Tuhan melihat orang yang worship, orang menyembah, Tuhan pakai kunci membuka pintu-pintu kebaikan buat kita. Makin banyak memuji Tuhan, makin banyak menyembah Tuhan, Tuhan makin pakai kuncinya membuka kebaikan buat kita. Ingat, isunya bukan tertutup atau terbuka, yang pegang kunci Tuhan. Gak usah takut. Kalau ada yang berkata gini, Pak Pendeta, pintu pekerjaan saya ada yang tutup, pintu rezeki saya ada yang tutup, gak usah takut, worship, menyembah Dia. Sebab ketika pintumu tertutup, itu ujian yang paling murni. Untuk apa? Memurnikan hatimu. Nanti engkau akan melihat indah mempesona. Tuhan buka pintu pekerjaanmu, Tuhan buka pintu berkatmu, Tuhan buka pintu rezekimu dengan luar biasa. Penyembahan. Sekarang apa sih yang sedang tertutup melanda hidupmu? Menyembahlah Tuhan. Sebab ada kuasa dalam penyembahan, itu adalah betul. Adalah betul. Saya udah terangkan penyembahan bahasa Ibrani, yadah, cepat estafet saya. Yadah itu mengangkat tangan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong aku. Saya udah terangkan, saya lewat. Lalu yang kedua adalah taudah. Sama mengangkat tangan tapi sepakat dengan iman, menceritakan keajaiban kebesaran Allah. Sekarang masuk yang ketiga, barak. Barak itu berlutut artinya. Kita baca ya cepat ayat ini ya. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, Anda kelihatan 2 dan 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Barak menyembah itu bisa ekspresi mengangkat tangan sambil minta belas kasihan Tuhan. Atau mengangkat tangan sepakat, sekalipun engkau belum tolong aku percaya mujizatmu tetap ada dalam hidupku. Nah yang ketiga, ekspresi menyembah. Menyembah itu ada ekspresi. Ada orang menyembah itu berlutut atau sujud menyembah. Barak itu sujud menyembah atau berlutut. Ternyata menyembah dengan posisi berlutut atau sujud menyembah, itu ternyata di Alkitab itu ada. Berarti ekspresi menyembah Tuhan dengan sikap berlutut. Lutut kita tarik keduanya, lalu kita sujud menyembah kepada Tuhan. Itu ternyata saya beri nama posisi ilahi, karena ada di Alkitab. Dan justru ini, maafkan gimana ngomongnya ya, itu hampir gak ada dalam gereja. Itu sudah hilang dalam gereja. Karena memang gereja sekarang modern, memang seperti itu gak ada, termasuk di gereja saya gak ada berlutut.
Dalam penyembahan tempo-tempo ada yang berlutut sendiri ketika hadirat Allah melawat, ada yang gak sungkan berlutut, itu ada seperti itu. Di belakang, di depan ada seperti itu. Tetapi minimal begini, kalau di gereja kita memang udah gak terbiasa, udah hilang budaya posisi ilahi menyembah Tuhan berlutut. Kalau zaman dulu waktu saya kecil, saya remaja, ya memang begitu ya bapak-bapak kita. Sebelum ibadah dimulai, kita menghadap ke arah kursi, kita berlutut haleluya. Iya kan, betul ya, haleluya. Seperti itu bahkan perjamuan kudus zaman dulu, itu pelayan itu muter di meja perjamuan kudus, semuanya mesti berlutut. Itu dulu. Sekarang posisi ilahi itu hampir gak ada di gereja kita. Gereja modern maksud saya. Kalau memang gak ada, ya gak usah disalahkan, no problem lah. Itu kan kebijakan gembala masing-masing dan situasi sekarang. Minimal di rumah saudara, di kamar saudara, saudara bisa lakukan posisi ilahi itu barak waktu menyembah Tuhan. Berlutut. Kenapa sih berlutut? Di Alkitab itu ada. Tapi karena waktu saya pendekkan saja begini ya. Tetapi memang tempo-tempo ada orang, situasi di gereja kita gak ada. Atau karena usia, lutut udah gak kuat, lutut bermasalah, gak kuat berlutut. Ada orang muda cedera lutut, gak bisa juga berlutut. Tiru orang Jepang. Tiru orang Korea, ketika ketemu sama orang yang lebih tua, lihat gestur tubuhnya, postur tubuhnya. Ketika menghormati, dia tundukkan tubuhnya. Itu pun berlutut. Anda kalau, itu pun sujud menyembah maksud saya. Kalau Anda ke kantor yang mayoritas bukan Kristen, Anda bisa kok sebetulnya sujud menyembah. Dengan cara apa? Membungkukkan badanmu kayak orang Jepang sama Korea, tundukkan dirimu menyembah. Itu pun barak bagi saya. Ketika kita mulai begini, itu pun barak. Memang posisi yang baik itu berlutut. Saya pun di rumah tetap posisi masih menyembah, masih berlutut. Karena itu posisi ilahi. Anda tahu yang namanya Elia, ketika kekeringan 3,5 tahun dia minta hujan. Dia mau buka itu tingkap langit, kuncinya apa? Dia barak, berlutut di antara kedua kakinya. Lalu kepalanya dibawa di antara kedua lututnya. Elia itu barak loh. Dan itu surga terbuka, langit mencurahkan hujan. Musa pun sama. Ketika Datan, Korah, Abiram berontak kepada dia. Musa mungkin dimaki-maki sama Datan, Korah, Abiram. Itu Musa sujud menyembah kepada Tuhan. Cuman ngomong sama Tuhan, Tuhan bela. Tidak ada salahnya Anda lakukan posisi barak. Anda gak usah sungkan. Ketika Anda digerakkan Roh Kudus untuk harus berlutut, berlututlah. Ketika Anda merasa membungkukkan diri dengan barak, ya bungkukkan badan, gak usah sungkan. Apalagi kalau digerakkan, ikuti. Seringkali suara Tuhan yang kelihatannya kecil di hati kita. Volumenya kecil, tapi kita disuruh barak, lakukan. Itu seringkali membawa terobosan yang besar. Sebab barak itu posisi ilahi. Bukan cuman Kristen loh, saudara kita Muslim pun ketika menyembah kepada Allah Tuhan, itu pun ada sujud menyembah loh. Itu di Alkitab ditulis loh, gak main-main. Kalau di gereja gak ada, ya di rumah ada belajar barak. Terakhir dengan cepat saudara ya, ada waktu. Dan besok dengan tema yang lain maksud saya. Ada yang keempat menyembah itu, ekspresi menyembah adalah tehila. Tehila yang pertama artinya adalah menyanyi untuk Tuhan atau memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, tehila itu sebetulnya pujian yang spontan. Bermazmur itu termasuk tehila. Bahasa roh bagi saya termasuk tehila. Itu spontan tanpa dipikirkan. Dalam segala keadaan tehila spontan. Engkau dahsyat Tuhan. Seperti bermazmur, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Itu tehila, spontan tiba-tiba muncul. Ya, coba kita lihat. Satu-satunya jenis pujian, saya ulang. Satu-satunya jenis pujian yang Allah bertahta, Allah bersemayam, itu cuma tehila. Baca ayat ini, Mazmur 22 ayat yang keempat. Satu-satunya jenis pujian cuma tehila, tidak ada yang lain. Sama-sama kita baca 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, di atas puji-pujian umatnya. Terjemahan lain katakan, padahal engkaulah yang kudus. Allah itu maha kudus.
Tetapi meskipun dia maha kudus, maha tinggi, maha kuasa, dia mau bersemayam. Dia mau bertakhta, hadir di mana? Di atas puji-pujian, di atas tehila umatnya. Cuman satu jenis pujian, satu saja, tidak ada dua. Satu jenis pujian, Allah bertata hadir, berhadirat di atas tehila. Ada tahu? Kalau hadirat Allah turun, hadirat itu mengalirkan urapan. Hadirat itu gak kelihatan. Ketika Allah hadir gak kelihatan, tapi urapan kuasanya kelihatan. Orang mulai bersuka cita. Orang sakit jadi sembuh. Itu pekerjaan urapan. Kapan? Ketika tehila dinaikkan, dia bersemayam hadiratnya. Hadiratnya mengalirkan urapan. Makanya pujian tehila itu pujian penuh kuasa. Intimidasi dihancurkan. Masalah beban kita hancur. Pintu terbuka, sakit jadi sembuh. Kenapa? Ada tehila. Tidak semua pujian itu tehila. Saya pernah dengar kesaksian dari Bapak Johan, siapa namanya? Pak Johan Kristianto kalau nggak salah, dalam satu seminar tentang pujian penyembahan. Saya pernah ikut di salah satu gereja di Solo. Beliau mengajarkan begini, satu kali ketika lagi menyembah, haleluya, haleluya, menyembah. Tiba-tiba dia berhenti main gitarnya. Terdengar pujian, ada suara. Dia nggak tahu suara dari mana. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ada tahu lagu itu ya. Allah semesta alam. Pak Johan Kristianto cari suara siapa, tape-nya siapa, siapa nyanyi, kok bagus pujiannya. Nggak ada. Dia tulis lagu itu dengan notnya. Muncullah, tercipta lagu Kudus Kuduslah Tuhan. Itu Pak Johan Kristianto tuh yang menuliskan Mazmur pujian itu lahir. Itu tehila itu. Itu pujian tehila, spontan muncul. Makanya kalau kita di gereja ya, kalau worship leader, dia peka, dia tajam, bisa memilih puji-pujian masuk kerajaan Allah. Puji-pujian yang lahir dari tehila. Itu hadir loh Tuhan. Sebab hanya satu jenis puji-pujian, tehila, Allah bersemayam berhadirat. Itu urapannya akan mengalir. Saya berharap ini apa yang saya lepaskan dalam pengajaran boleh memberkati saudara loh. Tehila itu bisa bermazmur, spontan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Itu tehila loh. Kita gak mikir kok. Dalam kesulitan kita, Daud itu lihat mazmurnya Daud itu banyak tehila. Inilah yang ku renungkan. Itu tehilanya Daud tuh. Ketika dikejar sama Saul di gua Adulam, ya terpuruk hidupnya. Dia berkata gini, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Saudara, manis itu gula, manis itu permen. Tapi Daud bisa berkata, biarlah kata-kataku yang dalam keterpurukan ini manis terdengar di telingamu Tuhan. Itu lahir mazmur ini ketika keadaannya gak baik. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan itu senang dengan orang kayak Daud gitu loh. Orang yang imannya bergerak di atas rata-rata. Dihantam masalah, dia justru kuatkan kata-kata pujian. Dihantam kesulitan, terpuruk masalahnya. Tapi dia justru meningkatkan mazmur pujiannya. Tehila kepada Tuhan. Tuhan bersemayam, gak bisa ditangkap ini orang. Bahkan langsung naik jadi jenderal. Di Indonesia jadi jenderal 30 tahun. Daud langsung jadi jenderal, tiba-tiba jadi raja, gak umum. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi selalu saya katakan, menyembah Tuhan itu bukan mengobat Tuhan. Tuhan gak pernah berobat. Justru waktu kita menyembah Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan seperti Daniel, 3 kali sehari dia menyembah, berdoa kepada Allahnya, memuji-muji Allahnya kata Alkitab. Orang suka memuji-muji Allah kayak Daniel, kayak Daud, kayak Korah. Itu masa depannya diubah, hidupnya diubah, keadaannya diubah, kesulitannya diubah.
Jadi atmosfer apa yang Anda ingin ubah hari ini? Penuhi atmosfer rumahmu, hidupmu dengan pujian penyembahan. Karena penyembahanmu menghadirkan hadirat Allah. Hadirat Allah menghadirkan urapan.